Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis yang cerah ini diambil dari Keluaran 7, ayat yang ke-14 sampai dengan 25. Keluaran 7, ayat yang ke-14 sampai dengan 25. Dengan judul perikop, tulah pertama, yakni air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepada Firaun. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang ada di tanganku ini akan kupukul air yang ada di sungai Nil, dan air itu akan menjadi darah, berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil ini akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir itu tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya, dan tidak mau memperdengarkan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar dari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, yakni Tuhan memelihara kehidupan. Sekali lagi, Tuhan memelihara kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kali ini berbicara tentang 1 tulah dari 10 tulah yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Firaun. Tulah yang pertama itu adalah tentang air menjadi darah. Kendati demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, padahal di sini sebelum adanya tulah ini akan diturunkan, Tuhan sudah berbicara kepada Musa. Musa berbicara juga akan kepada Firaun. Tuhan menyampaikan, katakanlah kepada Firaun, bebaskanlah bangsaku ini. Jangan kalian perbudak lagi. Ini adalah bangsaku, bangsa Israel, bangsa yang kudus. Mengapakah engkau, Firaun, harus mengutuk dan memperbudak bangsaku ini? Sampaikanlah itu kepada Firaun, kata Tuhan melalui Musa, kepada Musa. Lalu Musa mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa, apakah didengarkan oleh Firaun? Tentu saja tidak. Dia memiliki keinginan hati, keegoisan hatinya, agar supaya bangsa pilihan Tuhan ini diperbudak. Dia itu tidak percaya akan Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan orang lain. Dia malah memegang kendali atas kendali dirinya. Dia mau mengegoiskan dalam dirinya, supaya dia yang lebih berkuasa di dunia ini, dalam bangsanya sendiri, bukan Tuhan sendiri. Dan pada akhirnya, karena hal itulah makanya Tuhan mengatakan kepada Musa, bebaskanlah bangsaku ini, Firaun. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Aku hanya menginginkan bangsa pilihanku ini. Ada dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwasanya adalah ayat yang ke-16 dikatakan, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku ini pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhannya, kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, tapi sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Nah, dalam ayat 16 ini, Tuhan sudah mengetahui bahwasannya Firaun ini adalah raja yang sangat keras kepala. Dia mau lebih mementingkan kehidupannya atau mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Padahal sejatinya, kalau kita berbicara tentang kehidupan makhluk sosial, kita itu kan harus yang namanya saling menghargai, saling memahami satu sama lain. Kita kan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kalau kita hidup sendiri, maka sama saja hidup kita itu tidak akan lama lagi, begitu. Nah, oleh sebab itu, oleh karena Tuhan sudah mengetahui akan sifat, sikap, dan keegoisan dari Firaun, makanya Tuhan langsung memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mengubah air yang ada di Mesir ini menjadi darah, terutama di Sungai Nil. Kenapa di Sungai Nil? Tuhan mengetahui bahwasannya kehidupan atau mata pencarian yang ada di dalam bangsa Israel itu, bangsa Mesir ini adalah, rakyatnya itu adalah dari Sungai Nil itu sendiri. Mereka bisa berkegiatan memancing, berenang, mandi dan sebagainya, meminum air itu dari Sungai Nil. Nah, kenapa Tuhan langsung mengatakan kepada Musa dan Harun untuk mengulurkan tongkatnya ke dalam Sungai Nil agar supaya Sungai Nil itu, air itu menjadi darah? Iya, karena alasan itu sendiri. Meskipun kita tahu bahwasannya dari tema yang sudah saya katakan tadi adalah Tuhan memelihara kehidupan, kita tahu bahwasannya air itu adalah kehidupan, sumber kehidupan bagi umat manusia. Kalau tidak ada air, maka manusia tidak bisa minum dari mana, begitu. Tidak tahu lagi mau minum apa, karena airlah cuma satu-satunya sumber kehidupan yang bisa dirasakan oleh manusia, dan juga nafas kehidupan daripada Tuhan. Nah, tetapi di sini kita berbicara tentang kehidupan air, begitu. Nah, ketika Musa dan Harun membuat tongkatnya itu diulurkan ke dalam Sungai Nil, maka berubahlah semua air itu menjadi darah. Apa yang dirasakan oleh Firaun? Dia biasa saja. Alah, ini cuman gertakan doang. Alah, ini cuman membuat agar aku itu supaya patuh kepada Tuhan. Dia seperti kayak orang yang sombong dan sebagainya. Padahal rakyatnya sendiri sudah tidak diperhatikannya lagi. Kenapa? Rakyatnya sudah datang kepada dia. Rakyatnya bilang kepada Firaun, Raja, bagaimana ini? Kok air tiba-tiba menjadi darah? Bagaimana kita bisa minum dari air yang awalnya tadi bersih kok tiba-tiba menjadi darah? Firaun bilang, aku tidak ada urusan sama sekali dengan itu. Aku tidak memperhatikan hal itu. Dengan keras kepalanya yang dia miliki, dia itu tidak peduli sama sekali. Makanya di dalam ayat 25 dikatakan, Firaun itu berpaling, lalu masuk dia ke dalam istana, dan tidak mau melihat akan kejadian yang dia lihat itu. Dia tidak mau mengambil tindakan dari segala apa yang dia punya, apa yang dia bisa berikan kepada rakyat itu tidak ada sama sekali dia berikan. Yang sebagai mestinya seorang raja, harusnya dia itu mengambil tindakan supaya rakyatnya ini tidak sengsara. Nah, itulah pertama ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Allah menciptakan air, bagaimana Allah menghidupi kehidupan, sumber kehidupan salah satunya air. Tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, air itu adalah salah satu sumber kehidupan yang harus dimiliki oleh manusia. Kalau kita tidak minum dari air, apa konsekuensinya? Apa dampaknya? Ya, kita mengalami yang namanya dehidrasi. Kita bisa mengalami yang namanya penurunan imun tubuh. Kalau tidak ada air dalam kandungan tubuh kita bisa saja mengakhiri hidup kita itu dengan cepat. Berbeda dengan halnya kalau berbicara tentang tanaman. Kaktus. Kaktus itu adalah tanaman yang tidak perlu setiap hari disiram. Karena kaktus itu memiliki banyak kandungan air di dalam tubuhnya, di dalam badannya sendiri. Dia mampu menampung air. Jadi ketika kita hanya menyiram satu kali, begitu, itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Tetapi kalau bisa kita siram lagi, begitu. Tapi kalau kita sudah menyiramkan satu kali,
air itu sudah diserap oleh dari badannya kaktus sendiri, sehingga dia bisa bertahan lama di padang gurun. Makanya tanaman kaktus ini adalah tanaman yang gampang dirawat, karena hanya cuman sekali doang untuk disiram agar pertumbuhannya cepat membesar begitu. Nah, kalau begitu, kalau manusia dijadikan seperti itu, apakah manusia bisa bertahan dengan lama? Kalau tidak cuman minum sekali dan tidak minum selamanya, bakalan tidak bisa. Kita itu tidak bisa diibaratkan seperti kaktus, karena kaktus memiliki keunikannya sendiri dan manusia tidak bisa hanya cuma sekali minum doang, karena akan mengalami yang namanya dehidrasi tadi. Nah, pada saat inilah makanya Tuhan menegaskan kepada kita menghidupi kehidupan ini dengan cara melestarikannya, dengan cara yang namanya memanfaatkannya sebaik mungkin agar berguna bagi banyak orang. Makanya itu kenapa Tuhan langsung mengatakan kepada Musa dan Harun, tiba-tiba kenapa kok langsung air yang dijadikan objek tulah pertama? Karena Tuhan mengetahui bahwasanya air ini adalah sumber kehidupan yang sangat diperlukan oleh manusia, selain dari nafas kehidupan yang diberikan Tuhan. Karena air ini adalah sumber yang harus dipenuhi oleh manusia, nutrisi yang harus dipenuhi di dalam tubuh manusia. Kalau tidak ada air, maka riwayat manusia itu ya bakal banyak yang mati begitu kalau tidak ada air. Nah, makanya pada saat itu 7 hari lamanya, dalam ayat 25, 7 harilah tulah pertama ini dilaksanakan oleh atau dibuat oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Tetapi kita akan mempelajari bagaimana dari air yang menjadi darah ini, bagaimana kehidupan itu akan hancur kalau kita tidak mampu melestarikannya. Tetapi apa bedanya dengan air menjadi darah dan apa yang terjadi dalam perjanjian lama yang ketika Tuhan mengatakan bahwasanya bisa air itu menjadi anggur, itu berbeda. Jadi dua konteks ini mengatakan demikian. Kalau air tuhala pertama air menjadi darah ini, konteksnya itu untuk supaya bangsa Mesir itu sadar, terutama bangsa Raja Firaun itu sadar bahwasanya kehidupan bangsa Mesir itu sepenuhnya tergantung pada air. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang konteks air menjadi anggur, itu konteksnya begini. Ketika dalam perjanjian lama, ketika Tuhan datang bersama ibunya datang ke suatu perkawinan di Kana begitu, para penyaji minuman itu bingung karena air di sana sudah habis. Nah, ketika saat itu ibunya Yesus langsung bilang kepada Tuhan untuk melakukan mujizat yang pertama, yaitu air menjadi anggur. Dan pada saat itu air diubah Tuhan, air itu menjadi anggur, dan itu berguna bagi orang-orang yang datang ke pesta perkawinan itu, yang tadinya tidak mendapatkan air, justru mendapatkan air yang sudah dibuat oleh dari mujizat yang Tuhan berikan. Nah, daripada saat itu oleh makanya itu kita sebagai manusia yang beriman dan taat kepada Tuhan, kita lestarikanlah kehidupan yang sudah Tuhan ciptakan ini dengan baik. Dan juga terutama kepada bangsa Israel, bangsa Mesir. Apakah engkau tidak takut akan pasti ada tulah-tulah yang akan datang kepada dirimu sendiri. Tetapi dari tulah yang dikatakan oleh Tuhan itu menjatuhkan diri bangsa Mesir itu adalah air menjadi darah, mau mengungkapkan apakah mereka sadar akan kehidupan yang sudah Tuhan lestarikan. Apakah mereka bisa mampu memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar akan memperkayakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, terkhususnya air. Jangan kita salah gunakan sumber kehidupan yang diberikan Tuhan, yaitu air, dengan cara kotor, tetapi bagaimana kita bisa menghidupi yang air ini bisa kita manfaatkan dan kita lestarikan untuk bisa dirasakan oleh banyak orang dengan yang namanya seperti ya kalau kita di dunia sekarang kan pasti banyak sekarang orang itu pasti memerlukan air minum. Ketika kita tersesat, apa salah satunya? Kalau kita mengalami dehidrasi, ya air. Meskipun kita lapar, ya airlah jawaban itu supaya kita itu meredakan yang namanya kelaparan. Ketika kita tersesat, ketika kita berada di atas gunung dan oksigen di situ rendah, jawabannya adalah air yang sangat diperlukan dalam kehidupan agar kita itu tidak yang namanya mati dalam kacau atau mati dalam hal kelucuan. Karena apa? Sekali lagi saya katakan kan, air itu adalah sumber kehidupan yang dilestarikan oleh Tuhan salah satunya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari
Saya mengajak pada kita semua untuk melestarikan kehidupan yang ada di dunia ini yang Tuhan ciptakan dengan baik. Manfaatkanlah segala kehidupan yang Tuhan ciptakan ini dengan baik, maka Tuhan akan senantiasa selalu menyertai, memberkati, dan menemani selalu kita. Dan tetap jangan lupa andalkan Tuhan selalu di dalam hidup kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat dan bisa merasakan dalam hati kita untuk tetap terus sepenuhnya berserah kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.